Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu semua yang hadir, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini bersyukur kita kembali ketemu dalam acara kajian kuantum wakaf, ya, kajian wakaf yang setiap Rabu kita adakan untuk kita terus melakukan syiar wakaf, memberikan informasi-informasi terkait wakaf, mengajak umat, mengajak masyarakat berwakaf, ya, memberikan edukasi perwakafan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah di malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan kajian wakaf yang akan diisi oleh salah seorang ambasador wakaf nasional, mitra Nazir Wakaf. Di antaranya adalah mitra kita Nazir Wakaf, Wakaf IKADI, kemudian juga Wakaf Kampung Maghfirah, kemudian juga Wakaf Yakesma, Wakaf Askar Kauni, Wakaf Muslim Life, dan juga Wakaf Darut Tauhid, ya. Nah, malam hari ini insya Allah, ya, salah seorang ambasador wakaf kita, ambasador wakaf nasional, Ibu Rinta Arta, akan memberikan sharing, ya, kajian perwakafan yang malam ini temanya cukup menarik, ya, wakafmu sahabatmu di alam kubur. Untuk itu kepada Ibu Rinta Arta, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Zuhandi. Sebelumnya saya sapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang malam ini sudah menyempatkan hadir di acara malam ini, acara kajian wakaf yang memang rutin kita adakan setiap hari Rabu. Untuk memulai sesuatu yang baik, alangkah baiknya kita pun sama-sama berdoa. Jadi karena dalam hal ini saya yang memimpin doa, jadi mari kita sama-sama berdoa dengan memanjatkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Aku agak deg-degan nih, Pak Zul, tumben banget ya malam ini deg-degan. Jadi, karena Bapak Ibu ini diundang oleh mungkin oleh teman saya yang berada di komunitas kuantum wakaf. Jadi saya minta izin ya teman-teman, saya panggil Bapak Ibu dengan sebutan teman-teman supaya kita bisa lebih akrab kayak gitu. Kalau misalnya aku panggilnya Bapak, Ibu, Kakak, Mas, Adik kan kayaknya repot banget gitu. Tapi kalau teman-teman udah cuma satu kata udah teman-teman kayak gitu. Jadi sebelumnya Ibu, Mas, Mbak, aku panggilnya dengan sebutan teman-teman, boleh ya? Nah, malam ini seperti biasa kita ketemu lagi untuk kajian kuantum wakaf. Nggak ada yang mengerikan dari kajian ini, hanya tagline-nya aja yang cukup sedikit di Zoom malam ini, sekitar 12 orang. Ini sudah ada di rumah semua kan ya? Karena tadi ini jujur aja aku dari kantor, kita terjebak hujan cuaca dan mati arah Depok. Itu teman yang berjalan menyempatkan diri sambil mendengarkan Zoom. Hati-hati di perjalanan, tetap ya, safety is number one. Jadi harus fokus dengan berkendara. Oke, udah kelihatan ya Pak Zul?
Aman? Sinyal saya ya aman. Ya, Aman. baik. Silakan lanjut. Oke. Ya, jadi ini dia judulnya, kajian kuantum malam ini bersama aku, Enta Arta, sebagai salah satu ambasador wakaf nasional dengan tagline wakafmu sahabatmu di alam kubur. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ada yang menghimbau sedikit teman-teman untuk tidak mengambil foto atau meng-screenshot slide materi ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman mau minta sama mengundang teman, atau teman-teman boleh menghubungi nomor Pak Ustadz Zulhamdi yang ada di bawah. Jadi nggak perlu meng-capture, nggak perlu mengambil foto, cukup minta. Aku sih nggak lihat teman-teman, mungkin juga Pak Zulhamdi nggak, tapi ada loh yang melihat satu orang atau enggak satu zat, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara teman-teman dengan Allah yang melihat gitu ya. Jadi bilang aja kalau butuh. Kayak minggu lalu tuh ada satu yang setelah terus WA ke aku bilang, Mbak, aku butuh slide-nya, boleh nggak dikirimin? Oh boleh, ya aku kirimin kayak gitu ya. Lagi pula lebih bagus karena apa, lebih lengkap ya teman-teman kayak gitu. Nah sekarang apa sih kita bicara wakaf hari ini? Di hujan, malam-malam, terus ngapain nih kita ngomongin wakaf? Padahal wakaf itu kan sunnah, bener nggak sih? Wakaf itu sunnah, wakaf itu nggak wajib. Wakaf itu apa iya harus berupa tanah seperti itu. Biasanya kalau aku sharing tentang wakaf itu selalu ada yang bilang gini, tapi Rin, gue tuh nggak punya tanah yang bisa diwakafin, rumah aja masih ngontrak kayak gitu. Admin mohon bantuannya ya untuk suara yang bocor. Nah, jadi bilangnya kayak gitu. Jadi nggak punya tanah gitu. Apa iya wakaf itu harus berupa tanah? Terus ada juga yang bilang wakaf itu kan belum penting ya Rin gitu. Kayaknya masih ada yang lebih penting lah daripada wakaf gitu, atau enggak yang penting aku udah sedekah seperti itu. Terus belum kepikiran tuh untuk punya wakaf kayak ini adalah beberapa keberatan yang aku hadapi pada saat aku sharing tentang wakaf atau edukasi tentang wakaf seperti itu ya di masyarakat. Kayaknya harus punya uang miliaran dulu deh untuk bisa wakaf seperti itu ya kan, terus atau enggak, Mbak, aku 25 tahun masih umur 3 tahun, kayak daripada aku mikirin wakaf lebih baik aku mikirin ngasih nafkah buat anak, istri, untuk orang tua seperti itu kayak gitu ya kan. Terus atau enggak ya itulah belum sanggup, terus belum tahu caranya, bagaimana sih caranya untuk berwakaf kayak gitu, apa alasan-alasan lainnya gitu. Nah ini dia teman, ternyata jumlah itu capai 4,3 meter persegi. Jadi ini cukup banyak ya. Data ini dari mana? Data ini bukan dari aku, tapi dari Badan Wakaf Indonesia. Ini tersebar di Sabang sampai Merauke. Artinya tersebar dari barat sampai timur yang ada tanah dan tanah Indonesia itu 430.000 hektar. 430.000 hektar dengan nilai aset tanah wakaf 430 triliun. 90% aset tanah tersebut terbengkalai. Artinya kalau terbengkalai ya berarti nggak dipakai apa-apa kayak gitu, belum dimanfaatin untuk apa-apa. Jadi cuma tanah aja, tanah kosong, lahan kosong, tidak dibangun apa-apa. Nah, NJOP tanah wakaf itu tidak bisa digunakan, tidak bisa diperjualbelikan karena apa? 0% ya kan, nggak ada. Pokoknya ini beda dengan tanah kalau KPR, tanah sawah yang diperjualbelikan itu beda seperti itu. Terus sumber Badan Wakaf Indonesia Januari 2017 dan Warta Kota Tribun 1 November 2018, wakaf tanah itu 430 triliun asetnya. 430 hektar luas tanahnya, terus 90% aset tanahnya terbengkalai. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segitu banyak terbengkalai, ya kan? Kalau misalnya tanah wakaf ini bisa dibangun perumahan, developer, aku yakin tuh developer pasti banyak yang rebutan ngambilin tanah wakaf, ya kan? Tapi kan ini tanah wakaf, jadi harus dipergunakan untuk apa? Balik lagi untuk kepentingan umat dan sifat komersil seperti itu ya teman-teman.
Nah, apa sih penyebabnya? Banyak. Satu, minim dana wakaf. Kedua, lemahnya edukasi wakaf di masyarakat. Karena memang pada kenyataannya, ini pengalaman dari aku ya teman-teman, pada saat usia itu mereka rata-rata ada yang aku dia nggak tahu itu wakaf itu apa. Jadi mereka tahu sedekah, mereka tahu zakat, mereka tahu infak, mereka tahu hibah, tapi mereka tidak tahu wakaf. Seperti itu. Jadi sementara ini kan istilahnya ini kan ya ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada hibah, ya ada wakaf gitu. Dan ini adalah di dalam Islam ini adalah satu kesatuan kayak gitu. Tapi kok bisa ya, kok orang bisa nggak tahu tentang wakaf kayak begitu ya kan? Kalau dia nggak tahu tentang wakaf, berarti dia tidak tahu cerita tentang Khalifah Nabi Utsman bin Affan. Benar nggak teman-teman ya? Sebenarnya wakaf uang di Indonesia itu 2.000 triliun per tahunnya. Realisasinya itu hanya 400 miliar per tahun. Ini kata BWI lagi ya, Badan Wakaf Indonesia, potensi aset wakaf capai 2.000 triliun per tahun. Tapi saat ini potensi wakaf yang terrealisasi hanya tahun. Nah, bisa terjadi lagi. Karena apa? Karena wakaf itu belum berkembang seperti zakat. Minim narasi, sifatnya masih sukarela. Saking sukarelanya, orang jadi berpikir, nanti aja, nggak usah cepet-cepet deh wakaf kayak gitu aja. Kan ada waktunya kayak gitu ya kan. Nah, nanti aku akan cerita nih ke teman-teman kenapa sih kita harus sesegera mungkin punya wakaf seperti itu ya. Terus kalau jumlah muslim di Indonesia 235 juta jiwa dan dana yang terkumpul, dana wakaf yang terkumpul itu 400 miliar, teman-teman bisa hitung sekarang. Sebenarnya dana wakaf per orang itu berapa sih yang kita keluarkan? Anggaplah aku mengeluarkan, teman-teman anggaplah yang hadir di sini juga ikut mengeluarkan seperti itu. Percaya nggak teman-teman? Itu hanya 1.700. Minim banget ya. Minim banget gitu. Kalau nanti bicara tentang nikmat yang Allah kasih ke kita, itu tuh 1.000 100 miliar, 235 juta jiwa. Jadi kecil banget gitu. Inilah yang menjadi tugas kita sama-sama untuk apa? Untuk kita membangunkan wakaf, untuk kita mengaktifkan wakaf, untuk kita menggerakkan wakaf. Karena di negara-negara luar, salah satu contohnya adalah Turki. Itu mereka bisa terbebas hutang dari apa? Dari wakaf loh. Mereka bisa terbebas hutang negaranya itu bisa lunas, itu dari wakaf kayak gitu. Dahsyat benar, dahsyat. Luar biasa pokoknya, itu luar biasa gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Tanah wakaf untuk pembinaan Mahat An-Najah Aroniyah, ya kan? Teman-teman mungkin sama, aku sering melihat kayak begini. Mungkin juga tiap pagi teman-teman terima nih WA, SMS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diman yang ini wakaf, tidak ada orang berbohong untuk berwakaf seperti itu, ya kan? Nah, inilah permasalahan sama-sama dan kita cari solusinya apa? Bagaimana supaya tanah yang tadi 90% menganggur itu 400 hektar itu 4,3 juta hektar itu menganggur itu bisa kita manfaatkan, bisa kita produktifkan seperti itu. Nah, permasalahan yang harus kita dan selesaikan bersama. Satu, kurang, ya kan? Karena kalau dana nggak kurang, pasti kita nggak mungkin minta-minta, kita nggak mungkin minta sumbangan, ya kan? Donatur namanya mencari apa untuk menyelesaikan pembangunan di atas tanah wakaf seperti itu, ya kan? Kayak tadi nih contohnya tanah wakaf untuk pembinaan Arabania, apa ini untuk wakaf. Nah, butuh yang namanya donatur. Apa kalau misalnya dananya nggak cukup, bangunannya berhenti. Artinya apa? Artinya fasilitasnya tidak bisa digunakan untuk umat seperti itu. Nah, yayasan pendidikan dan nazar wakaf membutuhkan dana yang besar. Kita hidup di ada nggak teman sini? Kapan sih kita itu hidup di dunia itu sampai kapan?
Ada yang bisa bantu? Kalau di KTP, di kartu identitas tuh, itu ada tanggal lahir. Benar rahasia Allah. Kelahiran itu bisa ditebak. Nggak ada ibu-ibu yang hamil itu sampai 12 bulan. Paling mentok udah 10 bulan tuh udah paling mentok. Itu juga udah disyarat-syaratin macam-macam. Kalau orang Jawa tuh ada katanya harus narik sapi atau kerbau keluar dari kandang supaya apa? Supaya buru-buru bisa melahirkan. Atau kalau teknologi kedokteran sekarang diinduksi apa segala macam. Karena rata-rata orang hamil itu 9 bulan 2 minggu, 9 bulan 3 minggu, ya kan? Karena tanggal kelahiran itu memang bisa ditebak, tapi tanggal kematian kita nggak akan pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi 5 menit ke depan, bisa jadi besok pagi, ya wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Pada dasarnya, fase perjalanan manusia di dunia ini sama. Aku, teman-teman, itu semua sama. Nggak ada orang lahir yang begitu cerot keluar dari perut ibunya, tiba-tiba langsung jadi sarjana. Setuju nggak teman-teman? Apa ada? Nggak ada. Semua itu mereka melalui yang namanya bayi, ya kan? Terus belajar merangkak, terus belajar berlari, ya kan? Belajar berbicara melalui yang namanya TK, SD, SMP, SMA, kayak gitu. Ibaratnya nggak ada orang yang begitu lahir umur 2 bulan langsung loncat ke umur 15 tahun, nggak ada. Semuanya itu pasti melalui 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kayak gitu. Nah, sampai akhirnya apa? Dari kita merangkak, sampai akhirnya kita kembali lagi ke liang lahat, seperti itu. Dan usia umat manusia rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau kita di atas 70 tahun, artinya kita dikasih bonus. Dikasih bonus untuk apa? Bukan dikasih bonus untuk kita happy-happy, tapi justru kita dikasih bonus untuk kita berbuat lebih banyak lagi kebaikan. Kita berbuat untuk lebih banyak lagi tabungan akhirat kita, seperti itu. Makanya kita dikasih bonus lebih seperti itu. Kalau misalnya kita sudah sampai ini umur rata-rata 60 sampai 70 tahun kayak gitu. Nah, ini ada teman-teman dari hadis riwayat Tirmizi, berapa umur umat Rasulullah SAW di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Artinya tuh teman-teman, yang tadi 60 sampai 70 tahun itu bukan omongan dari aku, tapi memang dari hadis riwayat Tirmizi. Dan Rasulullah, Abu Hurairah ini, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, artinya ini perkataannya Rasulullah bahwa umur umatnya itu hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali orang yang bisa melewati 70 tahun. Mereka itu adalah orang-orang yang istimewa, yang bisa melewati 70 tahun. Istimewa dalam artian apa? Allah kepengen kasih mereka kesempatan untuk terus berbuat kebaikan, seperti itu. Nah, lalu apa nih yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat, ya kan? Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Ini menurut Quran surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai dengan 75. Artinya apa? Bukan kehidupan di atas muka bumi ini, bukan kehidupan di atas dunia ini yang kekal, tapi kehidupan nanti. Sebenarnya kehidupan itu akan dimulai pada saat kita masuk ke liang lahat. Itulah kehidupan yang akan kekal. Dan perjalanannya amat sangat panjang, seperti itu. Nah, kehidupan manusia itu sebenarnya cuma ada 2. Kehidupan sebelum kematian, sekarang ini nih, sifatnya hanya sementara. Dan kehidupan setelah kematian, dan itulah yang abadi. Apakah ada orang yang hidup di atas muka bumi ini selamanya? Atau immortal, dia nggak akan mati-mati. Sepanjang aku 46 tahun aku hidup ya teman-teman, kayaknya belum pernah aku dengar ada orang umurnya itu sampai dengan 1400 tahun atau 1444 Hijriah. Dia kan 1400, kayaknya nggak ada ya. Kalau 100 tahun, 102 tahun tuh ada, tapi udah sampai sakit banget gitu ya kan. Artinya apa? Artinya umur itu ada batasnya. Karena memang sifatnya hanya sementara. Nah, yang abadi itu pada saat apa? Pada saat kita sudah mulai dimasukkan ke liang lahat, itulah kehidupan yang abadi, ya kan? Karena apa? Ini dia.
ini adalah perjalanan manusia setelah kematian. Kematian dan alam kubur, ya kan? Kalau teman-teman lihat nih, ini bola dunia, ya kan? Bola dunia artinya itu kita di atas bumi, gitulah ya. Terus ada yang namanya alam barzah. Terus ada tiupan sangkakala, kehancuran semesta. Ada yang namanya hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, sampai terus ujungnya sampai adalah neraka dan surga. Akankah kita ke surga atau kita akan berakhir di neraka? Nauzubillah min zalik. Nah, pertanyaannya, apakah kita sanggup, apakah kita bisa melalui tahapan-tahapan ini semua? Itu kan pertanyaannya. Itu pertanyaan buat aku terutama. Ya kan? Ini adalah reminder buat aku bahwa aku harus mempersiapkan diri nih. Aku harus mempersiapkan untuk apa? Untuk ini semua. Karena dari padang mahsyar ke syafaat itu aku nggak tahu berapa lama. Dari syafaat ke hisab itu aku nggak tahu berapa lama. Dari hisab ke penyerahan catatan amal pun aku nggak tahu berapa lama. Artinya aku butuh amal kebaikan yang cukup banyak supaya apa? Supaya aku bisa selamat sampai ujungnya nanti Allah ridho dan memasukkan aku sebagai penghuni surga, insya Allah seperti itu. Dan begitu juga dengan teman-teman yang hadir di sini. Karena apa? Karena ini semua bukan berarti aku akan melewati ini terus teman-teman nggak ngelewatin ini, enggak. Kita semua sama. Kita akan melewati ini semua seperti itu, ya kan? Nah, ini dia teman-teman. Inilah awal kehidupan kita nanti. Di lahan seluas 1 kali 2 meter sedalam 50 cm. Ya. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Ya karena mulainya dari sini. Mulainya dari rumah masa depan kita sama-sama. 1 kali 2 meter kali 50 cm. Mungkin di antara teman-teman yang hadir malam ini ada yang tinggal di rumah seharga 10 miliar. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di rumah seharga 15 miliar. Atau 100 miliar sekalipun. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap tinggal di dalam rumah itu pada saat usia kita sudah selesai? Pada saat Allah memanggil kita pulang. Rin, pulang. Rin, pulang, kata Allah. Terus aku tetap ada di rumah aku, kayak gitu. Nggak bisa. Pasti ujungnya akan ditaruh di 1 kali 2 meter ini. Kita akan tinggalin tuh teman-teman. Rumah seharga 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar sekalipun. Nggak ada orang yang tutup usia dan dia dikuburin dalam rumah itu. Dibangun, digali, terus kasihan deh, dia udah cari duit nih, capek-capek dia yang beliin rumah ini, dia kita makamin aja di dalam rumah situ gitu. Ada? Kayaknya aku belum pernah baca ya kalau sampai ada yang dikuburin dalam rumah itu kayak gitu. Pasti dia akan ditaruh di mana? Ditaruh di 1 kali 2 meter, dalamnya 50 cm. Artinya itulah, ini semua sama. Aku, teman-teman yang hadir di Zoom malam ini semua sama, ujungnya akan ke sini. 1 kali 2 meter. Bisa nggak kita minta jangan 1 kali 2 meter deh, digedein 10 kali 10 meter, dalamnya 50 cm nggak apa-apa deh, tapi 10 kali 10 meter. Nggak bisa, karena memang udah ukurannya udah 1 kali 2 meter. Sekarang 10 kali 10 meter juga kita mau nikmatin apa? Kita nggak bisa menikmatin apa-apa kan teman-teman. Karena apa? Karena tangan kita terikat, kaki kita terikat, ya kan? Kita nggak bisa menikmati apa-apa. Disinilah perjalanan kita semua akan dimulai. Dan disinilah kita membutuhkan yang sesuatu amalan yang kita tuh bisa, kalau bisa ya itu memberatkan kita. Jangan sampai kita ditanya dapat azab kubur, nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita didatangin malaikat mungkar nakir, terus kita ternyata pertanyaan yang ditanyain kita nggak bisa jawab kayak gitu. Nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti itu, ya kan? Nah, kain kafan sudah ditenun dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Kalau yang laki-laki 3 lapis, itu yang lebih afdol. Kalau yang perempuan 5 lapis. Pertanyaannya nih teman-teman, sama seperti yang pernah aku tanyakan. Apakah ada teman-teman yang hadir malam ini sudah menyiapkan kain kafan ini di rumah teman-teman? Kain kafan ini pasti dipakai loh teman-teman. Pasti, hakul yakin.
pasti dipakai. Kalau ada teman-teman yang beli kain sutra atau enggak, tadi nih aku kan datang ke kantor ya, ketemu sama sahabat-sahabat kuantum wakaf aku. Kita rame-rame nih kita ngomong, untuk dress code kita pakai warna fuchsia ya, kita pakai warna itu ya, outer yang fuchsia yang bagus, bahannya baby terry. Yakin kita bisa pakai itu sampai waktunya nanti? Wallahu alam. Belum tentu, teman-teman. Kalaupun ada teman-teman yang datang pergi beli kain malam ini untuk dipakai besok pagi, kain sutra sekalipun yang harganya 10 juta per meter atau berapapun per meter, yakin akan dipakai besok pagi. Wallahu alam. Kalau umur kita nyampe, kita pakai. Tapi pertanyaannya kalau umur kita nggak nyampe, bukan boro-boro mau pakai kain sutra, boro-boro kita mau menghadiri acara, boro-boro kita mau jadi pembicara. Tapi ini, kain kafan inilah yang akan menemani kita nanti. Harganya murah, teman-teman. Tadi aku sempat browsing, harganya itu cuma rata-rata itu adalah 10.000 sampai 15.000 per meter. Harganya. 10.000 sampai 15.000 per meter. Nah, paling banyak kan kalau laki-laki butuh 3 lapis, kalau perempuan butuh 5 lapis. Kayaknya juga nggak nyampe 100.000 ya, habis duitnya. Tapi apakah ada teman-teman yang menyiapkan ini di dalam lemari atau di rumahnya? Kalau ada teman-teman yang sudah menyiapkan, aku luar biasa. Karena apa? Karena kita sendiri, kalau aku ya teman-teman, itu ada ketakutan tersendiri menyiapkan ini. Kenapa sih takut? Karena memang aku nggak pernah siap. Nggak ada orang yang siap untuk berpulang. Nggak ada orang yang siap untuk berpulang. Tapi ini pasti akan kita pakai. Hakul yakin ini akan kita pakai. Nggak ada orang yang berpulang ditaruh di rumah 1x2 meter itu dengan pakaian kain sutra seharga 50 juta per meter. Nggak ada. Pada akhirnya, seorang Rinta Arta, seorang pengusaha kaya, siapapun itu, seorang ustadz, ustazah, pakainya akan sama seperti aku. Secari kain kafan, karena aku perempuan berarti 5 lapis, yang harganya per meter 10.000 sampai 15.000 per meter. Kita semua sama. Kita bicara wakaf hari ini karena tadi teman-teman, kain kafan kita sudah ditenun dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Nah, ini ada Quran surat Ali Imran ayat 105 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Artinya apa? Artinya ini Allah berbicara sama kita. Allah berbicara sama Rinta. Allah berbicara sama teman-teman. Bahwa apa? Bahwa kita bernyawa dan kita akan merasakan yang namanya kematian. Ini janji Allah. Janji Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah sudah menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang immortal, yang tidak akan merasakan kematian. Tidak ada. Suatu hari nanti, aku akan di situ, teman-teman akan di sana. Semua akan di situ. Di lahan 1x2 meter, yang dalamnya 50 cm. Dari hadis riwayat Ahmad, berkata, setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Ya, setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Itulah kita butuh yang namanya sedekah yang sifatnya berkesinambungan atau jariyah, yang terus-menerus dan mengalir. Karena apa? Karena pada saat kita sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa menabung lagi. Kita hanya tinggal menuai. Kalau di atas bumi kita menabung, kita menabur, kita menanam. Tapi pada saat kita sudah di bawah bumi, di dalam tanah, ya kita menuai.
seperti itu. Itu aku analogikan seperti itu, teman-teman. Nah, Hani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Ini diriwayatkan melalui hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Artinya apa, teman-teman? Artinya, ini adalah perkataan Rasulullah. Dan sahabat Rasulullah yaitu Utsman radhiyallahu anhu pun bahkan menangis melewati kuburan. Kenapa menangis? Ya karena mungkin di sana permulaan kita, kalau kita dengar kajian-kajian dari beberapa ustadz, ya kan, bahwa kalau kita nggak selamat ditanyain pada saat mungkar nakir itu datang, kita nggak selamat, ya udah kesananya udah susah. Dan ini memang ada ucapannya Rasulullah melalui hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama. Jadi kadang kita perlu nih teman-teman, kita perlu, dan ini juga untuk mengingatkan aku, jangan kebanyakan main di mall. Jangan kebanyakan main di tempat-tempat yang hingga kita lupa urusan kematian. Hingga kita terlalu fokus sama urusan dunia. Sekali-sekali bolehlah kita main ke pemakaman. Aku yakin di sekitar rumah kita itu ada yang namanya pemakaman. Mungkin nggak ada orang satupun termasuk aku ya, yang secara sukarela aku mau main ke pemakaman, mau lihat-lihat kayak gitu. Kayaknya nggak ada. Paling-paling kita datang ke sana karena apa? Kita mengantarkan kerabat, keluarga, sahabat kita ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi apakah ada nih di antara teman-teman yang hadir malam ini yang dengan sukarela, yuk, istri, suami, anak, yuk kita wisata ke pemakaman. Kayak contohnya Al-Azhar Memorial Garden ya, itu kan cukup bagus ya teman-teman ya. Kalau menurut aku untuk ukuran pemakaman itu bagus loh, dibanding tanah kusir, dibanding pemakaman dekat rumah aku gitu. Di situ tuh bagus itu. Karena rapi, tertata gitu. Tapi apakah ada orang yang mau datang ke sana secara sukarela? Yang sama seperti kita nih, datang ke Plaza Senayan yuk. Main-main yuk ke Pacific Place. Kayak gitu. Ada nggak? Yang dengan sukarela nih kita datang. Padahal teman-teman, itu adalah tempat kita loh nantinya. Itu adalah rumah kita nantinya. Masa iya, kita aja di bumi ini, di muka bumi ini aja, kita mau beli rumah, kita kunjungin nih. Kita datang ke expo-nya, kita datang ke eksibisinya, kita datang ke pameran rumah. Mau beli rumah di BSD, ayo lihat yuk. Lihat rumah contohnya. Nah, ini tempat kita yang akan selamanya di sana nanti. Masa nggak pernah kita kunjungin? Jujur nih teman-teman, pasti teman-teman sama seperti aku. Takut kan? Takut nggak datang ke sana? Ke area pemakaman untuk melihat rumah masa depan? Atau enggak kita ngomong gini, ini nanti kafling buat aku Ada nggak teman-teman yang ngomong kayak gitu? Ini aku mau nanti kalau aku nanti ini aku di sebelah sini, di bawah pohon nih. Aku sanksi ya teman-teman. Karena apa? Karena ya itu, kita kan kalau orang Jawa bilang amit-amit gitu kan. Padahal nggak usah diomongin amit-amit pun kita kan ke situ gitu. Karena saking takutnya nih teman-teman, sampai kita nggak ngunjungin
Saking takutnya kayak gitu. Bukan hanya kita yang takut, teman-teman. Bukan hanya kita yang sedih. Karena apa? Sahabat Rasulullah pun sedih setiap kali melewati areal pemakaman. Nah, fenomenanya sekarang, sekalinya orang lewat area pemakaman, contohnya kayak Al-Azhar Memorial Garden, bukannya sedih, dia malahan apa? Selfie, foto, ya kan? Nah, ini kan sebuah tanda tanya ya, kok malahan foto-foto di situ, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia adalah bisa berwakaf. Bisa bersedekah jariah, tepatnya seperti itu. Lalu dia berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah wakaf dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ini ada di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah meninggal itu, kalau bisa kembali lagi ke dunia, itu mereka pengen menyiapkan yang namanya sedekah. Ya, sedekah dalam ini adalah sedekah yang sifatnya berkesinambungan, sedekah jariah, bukan hanya sedekah terus berhenti selesai kayak gitu. Tapi pahalanya nggak berjalan. Nah, ini yang disiapkan oleh apa? Disiapkan oleh orang-orang yang kita yang masih hidup nih. Karena apa? Begitu kita sudah meninggal, kita sudah nggak bisa menyiapkan lagi. Dan inilah perkataan orang meninggal seperti dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Munafikun, bahwa apa? Bahwa ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda sedikit lagi waktu kematianku, maka aku akan dapat bersedekah wakaf. Wakaf ini adalah jariah ya, yang berkesinambungan, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh, seperti itu, ya kan? Inilah penyesalan-penyesalan mereka-mereka yang sudah pergi mendahului kita, seperti itu teman-teman. Berwakaf ini melapangkan jalan menuju surga. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 dijelaskan, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, artinya apa? Artinya di sini udah dihimbau bahwa apa? Bahwa kita harus menyiapkan. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena itu bekal untuk kita nanti. Jadi kita siapin, ibaratnya nih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pergi ke negara yang suhu udaranya, udah tahu nih teman-teman, udah tahu nih suhu udaranya 0 derajat. Apakah teman-teman yang wanita di sini akan tetap bawa baju tank top yang tidak ada lengan? Nggak mungkin kan? Udah jelas-jelas suhunya 0 derajat, kita pakai baju kayak begitu, nggak mungkin. Atau kita cuma pakai bawa baju kaos biasa, nggak mungkin. Pasti kita bawa tuh yang namanya baju hangat, kita bawa apa-apa, pokoknya semua pakaian yang sifatnya menghangatkan. Itu 0 derajat, kita udah tahu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita tahu di dalam kubur nanti, kita itu amalan kita itu akan lebih berat atau akan lebih ringan? Kalau kita aja nggak tahu, masa iya sih kita nggak mau berbondong-bondong menyiapkan seperti itu, ya kan? Karena Allah bilang, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi biarpun dia susah ataupun senang, ya dia tetap harus bersedekah, dia harus berinfak, dia harus berwakaf, beramal. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, seperti itu. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum dihisab. Seberapa banyak bekal yang telah disiapkan, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan. Sekarang boleh nih ya teman-teman, kita interaktif dikit. Ada kurang lebih berapa peserta di sini? Ada kurang lebih 43 peserta. Boleh nggak kasih tahu ke aku, dari pagi kita bangun, mungkin kita tahajud, sampai sekarang nih jam berapa? Hampir jam 9 malam.
itu bahwa kita yakin nih bahwa hari ini aku sudah berbuat banyak kebaikan. Aku yakin bahwa hari ini aku sudah berbuat lebih banyak kebaikan daripada dosa. Ada. Belum sampai 24 jam nih ya. Belum sampai 24 jam. Tapi kita yakin bahwa hari ini tuh kita banyak berbuat kebaikan. Kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita sholat qobliyah subuh, kita sholat, semua sholat rawatib kita jalan, kita baca Al-Quran. Hati-hati. Bisa jadi tanpa kita sadari, kita melakukan yang namanya ghibah. Tanpa kita sadari, kita dapat postingan dari teman, yuk ikutan sedekah. Terus dalam hati kita bilang, gue tahu nih, lo ngajakin gue sedekah, karena lo kan kepengen supaya orang ngeliat. Nah, padahal niat orang itu siapa yang tahu sih teman-teman. Tapi kita sudah bersuuzon sama dia. Iya kan? Kita nih nggak sadar, aku pun nggak sadar, terutama aku nggak sadar sama sekali, apakah seharian ini berapa banyak, aku bukan bilang berapa banyak kebaikan yang sudah aku lakukan, tapi aku bertanya, berapa banyak dosa yang sudah aku lakukan, yang besok tuh jangan sampai diulangin lagi. Besok lagi jangan sampai diulangin lagi. Besok lagi jangan sampai diulangin lagi. Karena apa? Karena memang kita nih harus nyiapin untuk apa? Untuk sewaktu-waktu kita disuruh pulang. Bekal ini tuh harus lebih berat, bekal kebaikan daripada bekal keburukan. Makanya ya harus disiapkan. Karena apa? Karena waktunya kita nggak pernah tahu kapan. Ya kan? Nih, manakah yang lebih berat antara timbangan amal atau dosa? Kita kegeeran, kayaknya kita udah berbuat kebaikan nih seharian ini. Wah, pokoknya seharian ini, begitu keluar rumah, aku itu udah langsung tersenyum sama orang. Aku udah langsung nolongin orang di pinggir jalan. Aku udah langsung kasih makan fakir miskin, duafa, yatim. Wow. Padahal ternyata ada niat yang jelek di dalam hati kita. Kita nggak sadar. Atau enggak, kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh bagian mata. Atau kita menyentuh sesuatu yang bukan bagian kita untuk sentuh. Itu dosa-dosa kecil yang ibaratnya seperti butiran debu, tapi lama-lama menggunung, dan kita nggak sadar itu. Makanya tadi Umar bin Khattab bilang, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Artinya apa? Ya, kira-kira nih kita ngukur. Kita udah berbuat kebaikan seberapa banyak sih? Seperti itu. Terus apa nih yang bisa terus-terusan supaya kita, kebaikan kita supaya continue terus-terusan. Orang tuh ingat kebaikan kita terus-terusan, seperti itu. Apakah aku, teman-teman yakin bahwa di akhirat kelak lebih berat timbangan amal atau dosa? Insya Allah, timbangan amal kita lebih banyak ya teman-teman daripada dosa. Karena aku nggak pernah sanggup ya, kan ada lagunya tuh, apa namanya, aku lupa ya syairnya, tapi aku tidak pantas mendapatkan surgamu ya Allah, tapi aku juga tidak berani membayangkan nerakamu. Ya kan? Artinya apa? Dibayangin aja neraka ini udah mengerikan kayak gitu. Jangan sampai kita jadi penghuninya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang harta yang udah kita kumpulkan, yang mungkin teman-teman sudah cari dengan susah payah, ya kan? Ini bisa loh teman-teman kita siapkan untuk apa? Untuk bekal akhirat kita. Jadi pada saat kita pulang nanti, kita bawa ini semua harta kita. Kita konversikan mobil kita yang seharga 5 miliar, mobil kita yang seharga 2 miliar, rumah kita yang harga 50 miliar. Itu bisa semua kita konversikan. Bisa kita konversikan dan kita bawa sebagai apa? Sebagai amal ibadah kita nanti. Sebagai amal kebaikan kita nanti. Pada saat kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Ya kan? Harta yang dikumpulkan bisa menjadi penyelamat di akhirat kelak melalui wakaf. Seperti tadi aku tanya di awal teman-teman. Apakah teman-teman di sini pernah dengar
ada tas seharga 140 juta. Mereknya Hermes, Louis Vuitton. Kalau perempuan-perempuan, apa ibu-ibu biasa tahu nih, mbak-mbak biasa tahu. Atau perhiasan. Perhiasan itu ada yang harganya 500 juta, 300 juta, 200 juta, tergantung apa kadar, tergantung beratnya, ya kan? Ada tuh, aku pernah ngeliat di YouTube gitu ya, ada mbak-mbak tuh pakai penuh nih, badannya penuh semua, penuh perhiasan, bling 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 warna kuning, kayak gitu, penuh semua. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman di sini pernah dengar tas seharga 140 juta itu ikut dikuburin barengan sama si jenazah? Aku sih belum pernah dengar ya. Pada akhirnya, pada saat dia berpulang, kalau dia muslim, dia hanya membawa 5 helai kain kafan. Yang laki-laki 3 helai kain kafan, itu aja. Yang lain-lainnya ditinggalin. Mau sepatunya mereknya Belly sekalipun, sepatunya mereknya Louis Vuitton sekalipun, itu tidak akan dibawa. Itu akan ditinggalin. Nah, kita apa? Kita bawa untuk apa? Untuk menjadi penyelamat kita di akhirat kelak melalui apa? Melalui wakaf, melalui program wakaf. Ya kan? Amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Artinya apa, teman-teman? Kita butuh yang namanya amal jariah. Jariah itu kan artinya terus-menerus ya, mengalir. Nah, inilah kenapa kita butuh yang namanya wakaf. Bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Allah mah nggak butuh. Allah pemilik langit dan bumi. Ya kan? Allah nggak butuh, kita yang butuh. Kita yang butuh, makanya kita harus apa? Kalau aku bilang kita harus merayu Allah. Lewat apa? Ya lewat semua kebaikan-kebaikan yang Allah cintai, yang Allah suka. Salah satunya adalah wakaf, seperti itu. Saat sudah di alam kubur, semua amal terputus. Namun ada 3 hal yang terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah amal jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Nah, inilah amalan-amalan yang tidak akan terputus. Pertanyaannya sekarang, apakah semua pasangan, apakah semua orang tua memiliki kesempatan memiliki anak, memiliki keturunan? Kalaupun mereka memiliki keturunan, aku yakin gak ada satupun orang tua di dunia ini yang mendoakan jelek terhadap anaknya. Kalau kita Muslim, kita beragama Islam, kita pasti akan mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti kepada orang tua. Gak ada orang tua yang mendoakan jelek terhadap anaknya. Aku yakin. Seburuk-buruknya orang tua, berandal-berandalnya orang tua, pasti orang tua kepengen anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjamin anak kita tetap menjadi anak yang soleh dan soleha? Karena keimanan itu adalah sesuatu yang menurut aku tidak bisa diwariskan. Kita sudah mendidik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Tapi di perjalanan waktu, terkadang ternyata ekspektasi kita tidak sesuai. Ya kan? Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Aku yakin sepanjang ilmu itu membawa kebaikan, mengajarkan kebaikan, semua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan ilmu yang bermanfaat ini kita sanggup untuk sharing, untuk mengajak orang lain, untuk memberitahukan orang lain. Kita pun punya batasannya. Dan ada beberapa ilmu yang sifatnya tidak kekal, ya kan? Ada beberapa ilmu, terutama kayak contohnya nih teknologi kayak gitu, ya kan? Itu tuh ilmunya tidak kekal seperti itu. Karena apa? Karena teknologi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terus ada yang namanya sedekah amal jariah, wakaf. Nah, inilah yang kita harus siapkan, teman-teman. Karena apa? Karena
sesuai dengan namanya jariyah. Jariyah itu artinya terus-menerus, mengalir terus-menerus, seperti itu. Mengalir terus-menerus. Amal jariyah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang meninggal dunia. Karena amal jariyah wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Nah, kenapa setiap keluarga penting mempunyai amal jariyah berupa wakaf? Karena dengan berwakaf sekeluarga, insya Allah bisa kembali berkumpul di surga Allah kelak. Insya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepengen dong kita di dunia ini, misalnya nih, kita suami anak 3. Di akhirat ya kalau bisa kita suami anak 3. Jangan sampai kita di dunia anak 3, di akhirat didiskon anaknya cuma 1 atau 2. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Kalau aku bilang, kalau di dunia kita keluarga cendana, di akhirat kita juga harus jadi keluarga cendana. Kalau di dunia kita keluarga cemara, di akhirat pun kita harus jadi keluarga cemara. Artinya apa? Semua anggota keluarga kita harus kumpul, ya kan? Jangan sampai nih ada satu yang rumahnya nyasar, rumahnya nggak sama rumah kita. Rumah kita di surga, insya Allah, tahu dia rumahnya nyasar sendiri, kayak gitu kan kasihan, ya kan? Kalau bisa kita kumpul sama-sama. Kita kenal, contoh kayak aku gitu ya, aku kenal papa mama aku namanya siapa, binnya siapa, kakek nenek aku siapa, ya kalau bisa begitu nanti di akhirat aku kumpul lagi sama mereka gitu. Jangan sampai aku di akhirat nggak ketemu dengan yang sudah aku kenal di dunia ini, ya kan? Nah, bagaimana nih caranya supaya kita semua bisa berkumpul, ya kan? Salah satunya adalah dengan apa? Dengan berwakaf secara keluarga, dengan berwakaf sekeluarga, supaya apa? Supaya di surga kelak kita pun bisa berkumpul sekeluarga, seperti itu. Apa itu wakaf? Dari tadi nih, dari depan sampai belakang kita ngomongin terus-terusan tentang wakaf. Tapi apa sih sebenarnya wakaf itu? Nah, ini dia teman-teman. Wakaf adalah amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Di dalam wakaf itu ada 5 unsur. Kenapa dia harus memiliki 5 unsur ini baru dia dinamakan wakaf, ya kan? Inilah yang membedakan antara zakat, sedekah, infak, dan hibah. Karena wakaf itu harus ada 5 unsur ini. 1, ada yang namanya wakif. Wakif itu adalah seseorang yang berwakaf. Aku berwakaf itu aku disebut wakif. Ada yang namanya nazir. Nazir itu adalah lembaga pengelola harta wakaf, ya kan? Bisa jadi ya Kesma, bisa jadi Al-Azhar, bisa jadi Dompet Duafa, bisa jadi Kampung Mafiro, bisa jadi Ikadi, macam-macam. Iwakaf kayak gitu teman-teman. Nah, terus ada yang namanya maukuf. Maukuf itu adalah harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan, ya kan? Harta yang diwakafkan itu adalah namanya maukuf. Terus ada namanya maukuf alaih, adalah pihak penerima manfaat harta wakaf. Dan yang terakhir adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Nah, inilah kenapa dia dinamakan wakaf, karena dia memenuhi 5 unsur ini, seperti itu. Contoh nyata kekuatan wakaf. Dalam sejarah Islam, kita semua mengenal yang namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Ini adalah masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah, ya teman-teman. Yang pertama kan Masjid Kuba. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Nah, Masjid Nabawi ini adalah wakaf dari Rasulullah yang dibeli dari sepasang anak yatim. Tanahnya tuh dibeli dari sepasang anak yatim. Padahal tadinya anak yatim itu mau kasih secara cuma-cuma untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mau. Dia tetap mau itu dia bayar, terus sekarang kita semua bisa menikmati sholat di Masjid Nabawi, ya kan? Pada saat kita melakukan umroh ataupun haji. Fadilah sholat di Masjid Nabawi. Barang siapa sholat di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjid Ka'bah
masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Ini hadis riwayat Muslim, kayak gitu. Terus contoh yang kedua adalah Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Dan ini adalah wakaf dari Rasulullah. Pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Kuba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Dan ini ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. Nah, ini adalah contoh dari wakaf Rasulullah SAW dan kita masih bisa menikmati masjidnya sampai hari ini. Kita masih bisa beribadah di masjid ini sampai hari ini. Padahal Rasulullah sudah meninggalkan kita di tahun berapa? Rasulullah itu meninggalkan kita di tahun 632 Hijriah. Artinya sudah meninggalkan kita 812 tahun yang lalu. Kalau tahun Islam ya, 812 tahun yang lalu. Tapi masjidnya masih ada sampai hari ini. Terus ada lagi namanya wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar. Nah, ini adalah wakaf sumur Raumah di Madinah Utsman bin Affan. Dan inilah cikal bakal terkenalnya wakaf menjadi trending. Kalau kita ikut istilah hari ini tuh adalah trending. Karena apa? Karena Khalifah Utsman bin Affan. Ya, kisah sebuah sumur yang sampai akhirnya sekarang menjadi salah satunya adalah Hotel Utsman bin Affan yang letaknya berdekatan di Madinah, ya kan, berdekatan dengan tempat ibadah untuk haji dan umroh, ya kan. Nah, terus teman-teman tahu nggak sih bahwa rekening tertua di dunia itu adalah milik Khalifah Utsman bin Affan. Padahal Khalifah Utsman bin Affan ini meninggal di tahun 656 Hijriah. Tapi rekeningnya itu berumur 1.400 tahun. Artinya pada saat Khalifah Utsman bin Affan berumur 44 tahun, dia sudah memiliki rekening. Ya mungkin kita jangan mengasosiasikan seperti rekening mandiri, jangan seperti itu ya. Jadi bisa jadi pada saat itu kayak mungkin semacam perkumpulan seperti itu. Nah, inilah cikal bakalnya wakaf yang akhirnya jadi trending di antara siapa? Di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kan kita bilang nih teman-teman, Rasulullah itu adalah idola kita loh. Rasulullah itu idola aku. Rasulullah idola teman-teman bukan? Rasulullah itu kita bersolawat buat Rasulullah. Kita memuji Rasulullah. Bahkan kita pun merindukan beliau. Dan beliau pun merindukan kita. Tapi, apakah kita mau meniru apa yang sudah Rasulullah lakukan? Yaitu salah satunya adalah wakaf. Ya kan? Ini PR nih teman-teman, PR buat kita sama-sama. Kalau memang Rasulullah itu idola kita kan pasti akan melakukan apapun dong buat idola kita. Kayak sekarang aja nih anak-anak ngelihat BTS kayak gitu ya, K-pop dari Korea kayak gitu-gitu kan, wah berapapun tiket pertunjukannya dibela-belain deh, bela-belain supaya bisa melihat itu. Masa sih yang kita rindukan, sosok yang paling kita rindukan, sosok yang kita berharap banget pada saatnya nanti tiba, kita akan bertemu beliau, kita akan menerima syafaatnya beliau. Beliau akan menemui kita di Telaga Kausar. Masa iya kita nggak mau meniru apa yang sudah beliau tinggalkan? Kita niru loh, tinggal niru. Kita tidak menciptakan, tapi kita meniru. Kita sama-sama yuk teman-teman. Sama-sama apa? Sama-sama kita meniru. Meniru sesuatu yang sudah Rasulullah kerjakan. Seperti itu. Nah ini juga ada wakaf Raja Abdul Aziz. Wakaf Tanah Tawar Zamzam di Mekah. Terus ada wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Kampus yang berdiri pada 970 Masehi itu mampu memberikan pendidikan gratis kepada banyak orang dari seluruh penjuru dunia hingga pendidikan tinggi. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. 970 Masehi. Sekarang kalau tahun Masehi sekarang 2022. Artinya universitas ini sudah berumur 1000 tahun lebih seperti itu. Dan ini benar-benar dari wakaf.
Terus ada lagi wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah. Jadi wakaf itu tidak melulu berupa tanah, tidak melulu berupa masjid, tidak melulu berupa pesantren atau tempat dakwah, tapi wakaf itu bisa juga berupa rumah sakit, bisa juga berupa kebun, bisa juga berupa sumur air minum, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, teman-teman yang hadir di sini, kepengen nggak sih punya wakaf yang besar seperti mereka? Boleh nih dijawab, pengen nggak sih? Kalau teman-teman nih aku ajak nih hari ini, yuk kita sama-sama berwakaf 1 miliar supaya kita bisa bangun masjid, rumah sakit, pesantren, sekolah, dan lain sebagainya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk umat. Bukan hanya umat Islam yang memanfaatkan, tapi seluruh umat. Rumah sakit, ya kan? Sekolah. Pengen nggak sih teman-teman? Kalau di rekening teman-teman ada uang 1 miliar, malam ini juga aku ajak berwakaf 1 miliar. Kenyataannya seperti ini teman-teman. Aduh Rin, bagaimana ya? Tuh. Ini kalau aku nih, kalau lagi sharing tuh kayak gitu tuh. Kurang lebih kayak gitu gini ya. Aku udah ngomong panjang lebar gitu ya. Terus aku pengen nggak? Mohon maaf nih teman-teman ya. Kalau sama teman kan gitu, pengen nggak lo wakaf 1 miliar? Aduh Rin, pengen sih. Tapi gimana ya caranya? Ya udah, uang lu yang ada 1 miliar di bank itu, lu wakafin, udah beres, begitu doang. Ya elah. Terus nanti keluarga gua kayak gimana? Anak gua kayak gimana? Bayar sekolah kayak gimana? Cicilan rumah kayak gimana? Kayak belum kebayang deh Rin ngeluarin uang 1 miliar dari rekening gua itu semua. Gua aja belum mapan, itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau aku ajakin berwakaf, padahal dia udah manggut-manggut nih dari awal sampai aku jelasin tuh udah manggut-manggut. Emang luar biasa ya, pengen ketemu Rasulullah, kepengen mendapat syafaat dari Rasulullah, kepengen. Begitu aku ajakin wakaf, punya uang 1 miliar, ada sih. Yuk wakaf. Nah ini dia jawabannya seperti itu. Sambil garuk-garuk gitu kan. Kalau cowok sambil garuk-garuk kayak gitu, kalau cewek ya sambil melintir-melintir kerudung kayak gitu. Kurang lebih kayak begini teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang kenyataannya wakaf itu masih dianggap berat dan boleh dilakukan, boleh tidak diamalkan seperti itu, ya kan? Wakaf adalah amal ibadah yang perlu disiapkan dengan baik, sama seperti halnya ibadah haji, agar bisa memiliki amal wakaf yang lebih terasa manfaatnya untuk umat. Seperti itu. Nah, seandainya ada uang di rekening atau deposito, maukah kalau hari ini diwakafkan 500 juta untuk membangun masjid? Mau nggak? Ada uang nih di deposito, atau enggak kita nyimpan logam mulia tapi seharga 500 juta. Kita kepengen nih bangun masjid. Mau nggak? Yuk, wakaf yuk gitu. Seandainya ada. Kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, berarti harus nabung dulu. Kalau belum ada, kalau udah ada, ya dia bisa langsung, kalau dia memang ridho, dia bisa langsung mewakafkan. Tapi kalau belum ada, artinya uangnya harus ditabung terlebih dahulu. Benar nggak? Ini makanya ini ada kotak tabungan wakaf, ya kan? Nah, ada 2 cara nih teman-teman agar bisa berwakaf sebesar 500 juta. Malam ini aku akan kasih tahu bagaimana caranya. Kalau berwakaf setiap bulan dengan cara biasa kan seperti ini ya teman-teman ya. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, sampai bulan ke-500 itu 1 juta. Bulan ke-500, 500 bulan itu setara dengan 41 tahun 6 bulan. Kalau hari ini umur aku 46 tahun, berarti uang ini akan terkumpul pada saat aku umur 87 tahun. Pertanyaannya, apakah aku memang yakin umur aku akan nyampe segitu, 87 tahun? Apa tahu-tahu aku baru sampai bulan pertama ngumpulin uang untuk wakaf, tahu-tahunya udah nggak ada, berarti kan nggak jadi 500 juta, seperti itu. Nah ini kalau berwakaf dengan cara biasa, ya kan? Kalau kita nggak yakin bisa menabung selama 41 tahun lagi agar terkumpul uang wakaf sebesar 500 juta, maka ada cara berwakaf melalui program Alisha, ya kan? Nah ini nama program wakafnya adalah program Alisha, adalah berwakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, dan pasti. Ini alhamdulillah aku sudah berwakaf dengan nazir wakaf yaitu IKADI. Bulan pertama aku wakaf menyisihkan 1 juta.
aku langsung melakukan ikrar wakaf, janji wakaf wasiat kepada nazir wakaf. Yaitu nazir wakafnya yang aku tunjuk adalah IKADI. Kenapa aku nunjuk IKADI? Karena memang cita-cita aku kepengen membangun sebuah masjid. Aku kepengen punya masjid. Aku kepengen, karena masjid itu bagi umat Islam, disitulah tempat semuanya, peradaban apa semuanya itu berawal dari masjid. Benar nggak teman-teman? Sekolah, madrasah, apa segala macam itu adanya di masjid. Silaturahmi, sekolah, madrasah, ilmu itu adanya di masjid, ya kan? Nah, aku kepengen punya masjid. Makanya aku melakukan ikrar wakaf itu di nazir wakaf, yaitu IKADI. Di bulan pertama aku menyisihkan 1 juta. Aku langsung mewakafkan di IKADI. Nah, program berwakaf melalui program wakaf Alisha untuk berwakaf masjid, sumur air bersih, dan berwakaf untuk pendidikan dan dakwah. Ini kita bisa melakukan di IKADI. Gerakan wakaf 1000 masjid. Karena memang IKADI itu memiliki rencana untuk membangun 1000 masjid dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Ya kan? Artinya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya musola yang mungkin kurang infrastrukturnya kurang, penerangannya kurang, ya kan, alat-alatnya kurang, alat-alat kayak mukena apa segala macam kayak gitu, ya kan. Nah, jadi IKADI ini punya cita-cita mulia yaitu membangun 1000 masjid. Di samping ada wakaf sumur dan air bersih juga seperti itu. Terus bulan kedua 1 juta, bulan ketiga aku nyisihin 1 juta, bulan keempat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Allah suruh aku pulang. Ternyata sudah ada dana wakaf uang tunai sebesar 500 juta yang nantinya akan diterima oleh nazir wakaf IKADI dan dikelola sesuai wasiat wakaf yang sudah aku ikrarkan di bulan pertama. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah program wakaf Alisha. Program wakaf yang pasti dan terencana dan bentuknya sederhana. Seperti itu. Sudah bisa berwakaf 500 juta yang langsung dikelola oleh nazir wakaf. Teman-teman bisa memilih nazir wakafnya mau siapa, dompet du'afa kah, wakaf Al-Azhar kah, iwakaf, rumah wakaf, wakaf IKADI, atau ya Kesma, seperti itu. Nah, ini dia ya teman-teman, ini dia pembangunan masjid, contohnya pembangunan masjid 1000 masjid IKADI, jadi di mana-mana itu ada wakaf masjid, wakaf sekolah, sumur, pesantren, seperti itu. Nah, ini ada beberapa teman-teman aku di komunitas Duta Wakaf, Kuantum Wakaf, yang juga sudah mewakafkan sebesar 500 juta kepada Yayasan Mahfirah Bina Umat, seperti itu. Nah, ini ada 400 juta, terus 300 juta itu sama ke Kampung Mahfirah, terus ini ada Bapak Haji Irfan ini mewakafkan sebesar 1 miliar, seperti itu. Nah, ini teman-teman kita ya, dan ini ada almarhum Bapak Agus Gunawan yang mewakafkan sebesar 100 juta. Ya waktu itu kalau aku nggak salah ceritanya itu Pak Agus ini baru menyisihkan 2 bulan atau 3 bulan, tapi ternyata ya itu tadi ya teman-teman, umurnya kayaknya di bawah aku deh, umurnya di bawah aku, kayaknya belum nyampe 40 kayak gitu ya. Tapi kematian itu tidak melihat umur, kematian itu tidak melihat jenis kelamin, kematian itu tidak melihat kita sehat atau sakit. Tapi kalau Allah sudah bilang yuk pulang, ya sudah, kita harus pulang. Nah, alhamdulillah dan insya Allah menjadi amal jariah untuk Bapak almarhum Agus Gunawan yang sudah mewakafkan sebesar 100 juta kepada Yayasan Kampung Mahfirah, dan insya Allah surga untuk Bapak Agus. Nah, 5 keistimewaan merencanakan wakaf melalui program Kuantum Wakaf. 1, hati menjadi tenang dalam bekerja, beribadah. Kapanpun dipanggil Allah, amal jariah wakaf sudah disiapkan. Karena tadi teman-teman, kita sudah menyiapkan amalan yang sifatnya mengalir terus-menerus. Kepengen nggak sih kayak Utsman bin Affan, meninggal tahun 656 Hijriah, tapi manfaat wakafnya masih bisa kita nikmati hari ini. Bukan kita, tapi orang-orang yang ada di sana itu menikmati wakafnya, ya kan? Kita kepengen seperti itu. Orangnya udah nggak ada, tapi manfaatnya itu tuh masih ada. Kita masih bisa merasakan manfaatnya. Nah, teman-teman kepengen nggak seperti itu? Kalau aku jujur kepengen banget, pengen banget kayak gitu. Jadi apa? Jadi pada saat aku bekerja, pada saat kita tetap yang namanya kita ikhtiar, kita tawakal, ya kan? Karena kita ini hamba, ya kan? Jadi kita harus ikhtiar, kita harus tawakal.
Tapi kita lebih tenang. Karena apa? Karena oh iya, aku sudah menyiapkan yang namanya amal jariah. Suatu waktu Allah memanggil, amal jariah itu akan berjalan sesuai dengan wasiat yang sudah aku ikrarkan, seperti itu. Terus kedua, bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang ringan dan dapat dicicil tanpa harus kaya terlebih dahulu, namun bisa berwakaf dalam jumlah ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Artinya apa nih? Balik lagi ya, kalau kita ditanya, eh, aku pernah ditanya begini, Rin, mau wakaf Al-Quran atau wakaf masjid? Ya aku jawab wakaf masjid lah. Kenapa? Ya masjid itu menampung banyak umat, ya kan? Terus kenapa nggak mau wakaf Al-Quran? Karena memang pada kenyataannya, kalau Al-Quran itu robek atau rusak, atau tulisannya hilang, itu kan sudah tidak bisa dibaca, ya kan? Sementara masjid, biarpun masjid itu istilahnya jelek gitu ya, tapi azan tetap berkumandang dari masjid. Panggilan sholat tetap berkumandang dari masjid. Musafir-musafir yang pergi berkelana, butuh tempat untuk berteduh, mereka pasti akan cari yang namanya masjid, musola, ya kan? Artinya apa? Manfaatnya itu jauh lebih besar. Makanya aku kalau ditanya mau wakaf Al-Quran atau masjid, ya masjid. Seperti itu. Terus ketiga, tahun dan berjamaah, saling tolong-menolong sesama peserta dengan dana tabaru yang dihimpun bersama, serta pahala wakafnya bisa diniatkan untuk sekeluarga dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah ini tadi teman-teman yang aku bilang, kalau bisa, kalau kita di dunia ini keluarga cendana, ya di akhirat kita keluarga cendana. Kalau di dunia kita keluarga cemara, itu jangan ada yang didiskon. Siapapun itu jangan ada yang didiskon. Kalau kita di dunia ini jumlah anggota keluarga kita dari kakek nenek segala-segala itu ada ber-40, ya udah di akhirat pun kita harus ber-40, di surga kita harus ber-40, jangan sampai ada yang didiskon, ya kan? Diskonnya itu cukup di mall aja, tapi kalau di akhirat kita jangan mau didiskon, ya kan? Nah, amanah dan berkah wakaf dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat buat umat seperti untuk dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, sumur, dan wakaf produktif lainnya. Sehingga pahala wakafnya mengalir abadi. Inilah harapan kita sama-sama teman-teman. Seperti siapa? Seperti panutan kita, Rasulullah SAW. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ya kan? Yang dia mewakafkan kebun kurmanya, sumur air bersihnya, yang sampai sekarang itu masih miliknya Utsman, masih miliknya Umar bin Khattab. Karena apa? Karena objeknya tidak boleh diperjualbelikan. Manfaatnya boleh dialirkan untuk umat, boleh dimanfaatkan untuk umat, tapi objeknya tidak boleh diperjualbelikan. Inilah hebatnya wakaf, seperti itu. Tetap atas nama siapa? Atas nama Utsman bin Affan. Makanya aku encourage nih teman-teman, setelah ini boleh cek di Google. Rekening tertua di dunia itu adalah rekeningnya Utsman bin Affan. Dan asal mulanya itu adalah dari sumur air yang Khalifah Utsman beli dari seorang Yahudi, seperti itu. Dan inilah sampai hari ini, alhamdulillah kita masih bisa menikmati manfaatnya. Terus terakhir adalah cinta dan tanggung jawab. Selain wakaf, program kuantum wakaf ini juga bisa memberikan nilai warisan untuk ahli waris, seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih cara berwakaf melalui kuantum wakaf, ya kan? Perlu tahu dong gimana sih caranya, kayak gitu. Nah, pertama, tentukan nama-nama siapa aja yang ingin mendapatkan jariah dari wakaf ini. Teman-teman tentuin nih, siapa aja? Bapak, ibu, bapak mertua, ibu mertua, anak A, B, C, kakek, nenek, seperti itu, ya kan? Kedua, hitung nikmat yang Allah sudah kasih selama ini. Keluarga, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, dan lain-lain. Teman-teman, khusus nomor 2 nih. Terkadang kita lupa ya teman-teman, kita itu hanya melihat nikmat itu berupa uang. Benar nggak?
ke ATM atau enggak cek mobile banking, oh ada uang, alhamdulillah masih ada uang 100 juta. Alhamdulillah masih ada uang 5 juta. Alhamdulillah masih ada uang 15 juta. Di tanggal berapa nih? Ini tanggal-tanggal tiris misalnya. Tanggal-tanggal 20, kalau karyawan kan tanggal-tanggal segini nih, tanggal-tanggal tiris ya. Menjelang tanggal gajian. Wah, alhamdulillah masih ada uang. Tapi dia lupa nih bahwa apa? Mata, tangan, kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa bernafas dengan baik, bisa menghirup oksigen. Itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang sebenarnya nominalnya jauh lebih besar daripada nominal yang ada di rekening kita. Teman-teman tahu nggak? Dalam sehari, kita, manusia dewasa, orang dewasa itu menghirup berapa liter oksigen? Ini tadi aku browsing. Kita itu menghirup 550 liter per hari. Kalau harga oksigen 1 liter itu 25.000, berarti dalam sehari aja itu kita mengeluarkan uang 13.750.000 yang harus kita bayar ke Allah. Tapi apa Allah minta bayarannya? Enggak, teman-teman. Allah nggak minta bayarannya. Allah cuma minta kita bertakwa. Allah cuma minta kita bersyukur. Tapi kita lupa. Karena kita terlalu fokus sama nilai nominal yang ada di rekening kita. Kita lupa nih bahwa kita bisa makan enak. Karena apa? Kita memiliki gigi yang lengkap. Coba teman-teman tanya ke kakek nenek atau orang tua teman-teman yang ada di rumah. Termasuk papa aku ya. Papa aku ini kan giginya udah ompong. Aku tanya, aku panggilnya kan Datu. Tuh, kalau kita lagi makan daging, kok nggak mau makan daging? Nggak bisa, Rin, nggak bisa gigit. Nikmat, teman-teman. Kita nikmat masih dapat gigi lengkap. Tapi kita lupa, kita nggak pernah bersyukur sama yang hal-hal begitu. Kita tuh terlalu fokus sama yang angka rekening kita, itu terlalu fokus. Mengucap alhamdulillahnya cuma begitu doang. Ya kan? Tapi kita lupa bahwa kita bisa menikmati, kita bisa menggenggam, kita bisa memegang, kita bisa merasakan kulit kita. Itu adalah kenikmatan yang Allah kasih. Teman-teman tahu harga satu buah kornea mata berapa? 1,4 miliar. 1,4 miliar. Tapi kita tidak pernah mengucapkan syukur sama Allah. Ya Allah, bersyukur hari ini masih bisa membedakan antara warna putih dengan hitam. Masih bisa membedakan antara warna merah dengan warna biru. Masih bisa melihat anak, masih bisa melihat orang tua, masih bisa melihat sebuah senyuman. Kita lupa. Ya kan? Karena kita terlalu fokus sama yang nominalnya itu. Terus ketiga, hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya. Atas segala nikmat yang sudah Allah kasih ke kita. Nikmat rumah, nikmat sehat, nikmat kendaraan, nikmat anak, suami, pasangan. Itu semua adalah kenikmatan yang Allah kasih ke kita. Kita nggak hitung. Hitung. Nah, kalau sudah kita hitung, pantas nggak kita kasih ke Allah 1.700 perak? Pantas untuk Allah cuma 1.700 perak. Bahkan kita pun kasih ke tukang parkir 2.000 perak aja, kita sekarang takut-takut loh. Takut-takut kita dimarahin sama tukang parkir. Karena sekarang kan tarif parkir 3.000 rata-rata. Motor 3.000, mobil 5.000. Untuk Allah kita kasih 1.700. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Kita hitung nih. Kalau kita sudah hitung dan sampai kita tidak bisa menyebutkan lagi berapa harganya, disitulah keikhlasan kita, keridoan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berwakaf. Nah, ini dia teman-teman. Kalau ternyata masih berat di hati, coba lihat lagi rumah, kendaraan yang Allah titipkan. Pantas nggak sih kita untuk akhirat yang kekal dan abadi kita masih berhitung? Sementara itu semua bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Allah tuh cuma minta keridoan kita, keikhlasan kita menyisihkan sedikit aja. Nggak Allah minta semuanya kan?
Dari kita yang punya gaji 20 juta per bulan, Allah minta semuanya? Enggak. Menyisihkan sedikit aja. Itu aja yang Allah minta. Ya kan? Meminta keikhlasan kita, keriduan kita. Seperti itu. Dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dari Umar bin Khattab pernah berkata, bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, jadi teman-teman, aku cuma bisa berpesan buat aku terutama, buat diri aku sendiri, dan insya Allah buat anggota keluarga aku yang mendengarkan malam ini. Dan juga buat teman-teman. Yuk kita sama-sama hitung yuk teman-teman. Kita hitung sama-sama nikmat yang Allah kasih. Tadi kita mungkin pulang dari kerja, kita berlama-lama macet di jalan. Begitu kita sampai rumah, kita nggak kehujanan. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa melihat keluarga kita, anak-anak kita berkumpul. Kita masih bisa tidur di tempat tidur yang empuk, merasakan sejuknya AC. Semua nikmat dari Allah. Rezeki yang Allah kasih. Kita sama-sama hitung teman-teman. Apakah kita masih berat untuk menyisihkan sedikit aja buat Allah? Sedikit aja. Bukan buat Allah, tapi buat kita, persiapan kita nanti pada saat kita bertemu Allah. Apa yang kita miliki hari ini, teman-teman, itu semua titipannya Allah. Allah, kalau Allah bilang kun fayakun, ya sudah. Terjadi, terjadilah. Hilang, hilang. Kalau Allah bilang, ini akan saya kasih ke orang lain, ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Jadi teman-teman, kita sama-sama yuk kita niatin supaya apa? Supaya kita punya bekal amal jariah untuk bekal kita nanti di ruangan di lahan 1,1 kali 2 meter, dalamnya 50 cm itu. Supaya apa? Supaya kelak timbangan kita yang di sebelah kanan ini lebih berat daripada yang di sebelah kiri. Jadi akhir kata teman-teman, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati teman-teman, dan please banget teman-teman, kita sama-sama menghitung malam ini nikmat yang sudah Allah kasih buat kita. Kalau kita sudah ketemu angkanya, kita hitung lagi, apakah pantas kita kasih ke Allah cuma Rp1.700? Kalau ternyata kita malu sama Allah, kita sisihkan berapa yang pantas buat Allah. Berapa yang pantas buat menemani kita nanti. Akhir kata, saya mohon maaf, segala yang salah itu datangnya dari saya, karena yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat untuk teman-teman, dan sampai ketemu lagi di kajian Quantum Wakaf minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Pak Ibu sudah selesai kajian wakaf kita yang malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, menguatkan hati kita, semangat kita untuk bagaimana kita berbekal untuk kehidupan kita yang kekal abadi, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, ya, mengeluarkan harta kita ya untuk Allah SWT, dan manfaatnya insya Allah akan kembali ke diri kita masing-masing. Sekian dari kami, silakan Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi yang mengundang ya. Kalau kita akan bantu Bapak Ibu menyiapkan wakafnya dan melakukan proses ikrar wakaf ya. Kita akan bisa melakukan ikrar wakaf nanti di lembaga wakaf IKADI atau di lembaga wakaf Kampung Maghfirah. Jadi kita akan siapkan ikrar wakafnya, dan kita akan bantu Bapak Ibu untuk melakukan proses ikrar wakaf ke lembaga tersebut.
silakan hubungi yang mengundang Bapak Ibu di malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rinta, Pak Terima kasih Mbak Zul. Rinta, Pak Sama-sama. Terima Rinta. kasih Bye. semuanya. Yuk, tutup.